Hola amigos parantos kumaha damangus. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film animasi Cina yang rilis pada tahun 2017 lalu nih. Film ini berjudul Monkey King Reloaded dan bercerita tentang seekor kera kecil titisan Sun Wukong yang harus melawan kelompok siluman yang berasal dari masa lalu. Kira-kira gimana ya keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja mulai filmnya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang situ tangga. Bruh. Di awal film, kita akan mendengarkan narasi tentang legenda kera sakti yang selama ini sering kita lihat dalam film. Dari mulai mengacau hayangan, dihukum Buddha, lalu mendapat misi pergi ke barat. Konon suatu hari kera sakti bertarung dengan siluman kerbau memperebutkan suatu jimat yang sangat hebat. Tentu aja sang kera sakti memenangkan pertarungan itu dan mendapatkan jimat tersebut. Waktu terus berlalu hingga sang kera sakti menghilang sedangkan jimatnya turun-temurun dan selalu berpindah tangan hingga kita dibawa pada masa sekarang dan jimat itu terlihat tersimpan di sebuah museum. Malam itu saat penjaga museum sedang berkeliling, ia ditakuti oleh 3 orang yang datang menggunakan topeng. Mereka langsung mengambil sebuah gulungan dan juga mencoba membawa sebatang tongkat berwarna hitam. Tapi ketiganya tak bisa mengangkat tongkat tersebut dan akhirnya mereka pun meninggalkannya. Scene lalu berpindah ke sebuah kebun binatang. Kita akan dibawa pada sebuah kandang yang berisi kelompok dari Golden Monkey. Di sana ada seekor monyet muda bernama Daseng yang selalu menganggap dirinya sebagai titisan dari sang kera sakti. Tapi ia selalu jadi bahan tertawaan kera lainnya karena apapun yang ia perbuat pasti akan berakhir dengan kekacauan. Hari itu, Daseng memamerkan kehebatannya dan terjatuh di dalam kandang. Karena terjatuh itulah akhirnya ia harus diobati oleh wanita penjaga kebun binatang yang bernama Kuan Kuan. Daseng terlihat sangat dekat dengan Kuan Kuan, tapi tak lama sang pengelola kebun binatang datang dan mengancam akan memecat Kuan Kuan jika ia tak bisa mendidik Daseng dengan benar, dan jika monyet itu masih saja membuat kekacauan. Malam harinya, 3 orang bertopeng tadi tiba-tiba muncul di ruangan Kuan Kuan dan membuatnya pingsan. Salah seorang dari mereka bilang jika sang pemimpin telah mengatur rencana untuk Kuan. Pagi harinya, Daseng terkejut karena tugas Kuan Kuan yang biasanya memberi makan mereka telah digantikan oleh orang lain. Daseng yang mengira jika Kuan benar-benar dipecat pun mencari Kuan di tempat kerjanya. Kuan sudah tak berada di sana, tapi yang aneh ia pergi tanpa membawa ransel dan juga laptopnya. Tanpa sengaja, Daseng menekan tombol pada laptop dan ternyata semalam waktu Kuan diculik, ia berhasil mengambil gambar orang bertopeng tersebut. Daseng yang mengetahui jika temannya itu diculik pun berniat mencari Kuan dan ingat jika Kuan pernah bilang ia sangat ingin pergi ke New York. Daseng berhasil meloloskan diri dari kebun binatang, bahkan ia berhasil sampai ke New York dengan menumpang bus, pesawat, dan taksi milik orang lain. Baru saja sampai di New York, si Daseng membuat sedikit keributan sampai-sampai ia harus dikejar seorang polisi. Beruntung, Daseng bisa melarikan diri dengan bersembunyi di sebuah kuil Buddha. Di kuil itu, ia bertemu dengan seekor babi tua yang mengenalkan diri sebagai biksu bernama Baji. Daseng menceritakan maksudnya datang ke New York untuk menyelamatkan temannya yang diculik oleh 3 orang bertopeng tadi. Entah bagaimana, Biksu Baji mengetahui jika ketiga orang itu adalah anak buah dari siluman kerbau yang diperintahkan untuk mencari gulungan jimat di awal film tadi, yang ternyata adalah kitab suci yang katanya kekuatannya bisa membuat siapapun yang memilikinya tak terkalahkan. Daseng bilang, bukankah siluman kerbau sudah dikalahkan oleh sang kera sakti pada ribuan tahun lalu, bahkan tanduknya pun patah menjadi 2. Baji membenarkan kata-kata Daseng, tapi selama ini siluman kerbau selalu menunggu kesempatan untuk mencuri kitab suci tersebut. Dan katanya tanduk siluman kerbau bukan patah menjadi 2 melainkan menjadi 3 bagian karena pada waktu kejadian itu Baji melihatnya secara langsung. Dan ternyata Biksu Baji ini adalah si Patkai, adik seperguruan kera sakti yang sama-sama pergi ke barat mencari kitab suci. Daseng meminta bantuan Baji dan kata Baji untuk menemukan lokasi siluman kerbau. Terlebih dahulu mereka berdua harus menemukan ketiga pecahan tanduk sang siluman yang terpencar di beberapa tempat. Baji memberikan selai bulu yang katanya milik sang kera sakti untuk membantu Daseng berlatih karena selama perjalanan Baji akan melatihnya. Scene lalu berpindah lagi pada Kuan Kuan yang sedang ditahan oleh siluman kerbau. Ternyata alasan siluman kerbau menahan Kuan adalah karena katanya ia mengetahui jika Kuan bisa menerjemahkan bahasa kuno yang ada pada kitab suci tersebut.
Tak lama seorang anak buahnya melapor karena ia melihat Daseng dan Baji di jalanan dan mereka bilang ingin mencari siluman kerbau. Siluman kerbau lalu mengutus siluman angin untuk menghalangi keduanya. Sementara di taman, Daseng dan Baji telah berhasil menemukan potongan tanduk siluman kerbau yang pertama. Siluman angin langsung mendatangi keduanya dan menyerang. Ia berhasil menyedot Baji dalam pusaran anginnya, sementara Daseng berhasil melarikan diri. Daseng terus dikejar hingga ia menaiki sebuah dinding dan tanpa sengaja membuat beberapa bagian dinding itu roboh dan menimpa siluman angin hingga membuat siluman itu pingsan. Setelah berhasil mengalahkan siluman angin tadi, Baji dan Daseng pun melanjutkan perjalanan mereka dengan menumpang pada sebuah mobil barang. Baji memberi Daseng sehelai bulu lagi dan mengajarkan sebuah teknik perubahan bentuk pada Daseng. Tak lama Daseng pun berhasil berubah menjadi seekor gorila besar dan membuat takut si pemilik mobil. Setelahnya, tanduk siluman kerbau yang ada pada mereka bersinar dan menunjukkan arah ke sebuah gedung pencakar langit. Ternyata siluman angin yang dikalahkan Daseng belum mati dan melaporkan kegagalannya pada siluman kerbau. Siluman kerbau yang marah lalu mendapat laporan kalau Daseng dan Baji sedang menuju gedung pencakar langit untuk mencari potongan tanduk yang kedua. Kali ini ia memerintahkan siluman petir untuk menghalangi keduanya. Siluman petir langsung mendatangi Daseng dan menyerangnya bertubi-tubi. Daseng menghindari petir-petir itu hingga akhirnya ia berhasil dijatuhkan dan diserang oleh banyak sambaran petir. Ternyata setelah terjatuh tadi, Daseng berhasil menggunakan teknik gorilanya. Daseng yang kini menjadi besar terlihat tak terpengaruh oleh sambaran siluman petir tersebut. Mereka bertarung di puncak gedung dan akhirnya Daseng berhasil memukul siluman petir menggunakan sebuah tongkat besi hingga siluman itu terpental sangat jauh. Setelah kekalahan siluman petir, langit yang tadi mendung kembali cerah dan sinar matahari menunjuk pada puncak gedung tersebut. Ternyata cahaya itu menunjukkan tempat potongan tanduk kedua berada dan mereka pun berhasil mendapatkannya. Setelah mendapatkan potongan tanduk itu, Baji dan Daseng berencana melanjutkan mencari potongan tanduk ketiga. Tapi saat berjalan di kota, mereka ditangkap oleh seorang polisi dan akhirnya keduanya pun diserahkan ke kebun binatang yang ada di kota itu. Siapa sangka Daseng dan Baji yang ditempatkan pada kandang yang bersebelahan sangat beruntung karena ternyata potongan tanduk ketiga ada pada gajah yang tepat berada di sebelah kandang Daseng. Daseng meminta tanduk kerbau yang ada pada gading gajah itu, tapi sang gajah tak memperdulikan Daseng. Baji lalu memberi Daseng sehelai bulu lagi dan menyuruh Daseng mengeluarkan teknik auman gorilanya, dan dengan cepat Daseng berhasil menguasai teknik tersebut. Namun, tak lama siluman ketiga yang merupakan siluman api datang dan langsung menyerang. Pertarungan pun tak bisa dihindari dan terjadi di dalam kandang. Daseng kewalahan karena walau ia berubah dalam mode gorilanya, siluman api masih bisa mengenai Daseng menggunakan apinya. Saat Daseng terpojok, tanpa diduga gajah yang memiliki potongan tanduk kerbau tadi pun membantunya. Akhirnya, Daseng berhasil menjatuhkan siluman api tersebut menggunakan auman gorilanya. Daseng merasa sudah menang, tanpa ia sadari siluman api bangkit dan ingin menyerangnya dari belakang. Beruntung, sang gajah membantunya lagi dengan menyemprotkan air hingga siluman api itu melarikan diri. Akhirnya, gajah itu memberikan potongan tanduk terakhir dan Daseng pun melarikan diri dari kebun binatang itu bersama Baji. Karena tak mau tertangkap lagi, mereka berdua menyamar memakai pakaian manusia. Dan saat keduanya berjalan di tengah kota, tiba-tiba tanduk siluman kerbau bersinar dan menunjukkan arah ke bawah tanah melalui saluran air kota. Baji dan Daseng pun menyusuri saluran air tersebut hingga mereka menemukan keberadaan markas siluman kerbau berkat petunjuk dari tanduknya sendiri. Daseng langsung turun dan berniat menyelamatkan Kuan. Daseng berhasil membebaskan Kuan dan mengambil kembali kitab sucinya. Tapi saat akan pergi, Daseng melihat ikat kepala milik Wukong dan ingin membawanya sebagai bukti jika ia telah berhasil mengalahkan siluman kerbau karena selama ini teman-temannya selalu meremehkan Daseng. Baji mengingatkan Daseng dengan berkata jika pahlawan tak perlu pembuktian diri. Namun Daseng malah berkata kasar dengan bilang Baji cuma iri padanya karena Daseng mempunyai kekuatan super sedangkan Baji hanya seekor babi gemuk pemalas dan cuma menyusahkan saja. Mendengar itu, Baji pun pergi meninggalkan Daseng dan juga Kuan, sedangkan Daseng tetap pergi mengambil ikat kepala itu dan ternyata itu adalah jebakan karena setelah ikat kepalanya diambil, Daseng tiba-tiba terkurung dalam sebuah sangkar besi. Kuan kembali tertangkap dan karena kecerobohan Daseng, siluman kerbau bisa mendapatkan tanduk dan kekuatannya kembali.
Daseng menggunakan mode gorilanya dan mencoba melawan, tapi siluman kerbau jauh lebih kuat darinya. Bahkan siluman kerbau bisa mengambil 3 helai bulu kerasakti yang ada pada Daseng dan memberikan bulu-bulu itu pada ketiga anak buahnya. Setelahnya, Daseng diikat pada jalur kereta bawah tanah dan itu membuat Kuan khawatir. Hingga akhirnya Kuan mau membacakan isi kitab sucinya untuk siluman kerbau. Siluman kerbau terlihat menyerap kekuatan dari kitab suci yang dibaca oleh Kuan. Dan setelahnya, ia membawa Kuan pergi dari sana dan katanya ia akan segera menguasai kota tersebut. Sementara Daseng tak bisa melepaskan diri dan menyesal atas kata-kata kasar yang telah ia ucapkan pada Baji. Kereta pun melesat cepat ke arah Daseng, tapi saat sudah dekat, kereta itu tiba-tiba berhenti. Dan ternyata itu adalah perbuatan Baji yang menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghentikan waktu. Daseng dan Baji mencoba menyusul siluman kerbau yang diketahui pergi ke museum karena saat ini para pemimpin kota New York sedang berkumpul di sana. Tanpa diduga, mereka berdua dibantu oleh polisi yang sebelumnya telah menangkap mereka berdua. Dan ternyata Baji mengetahui kalau polisi itu adalah reinkarnasi dari Shao Wujing, adik ketiga dari Wukong dan Patkai. Bener aja, sesampainya di museum, ketiganya bertemu dengan siluman kerbau dan anak buahnya yang sedang membuat kekacauan. Daseng langsung diserang oleh 3 siluman secara bersamaan. Daseng yang bulu kerasaktinya sudah diambil nampak tak punya kekuatan dan kewalahan melawan 3 siluman tersebut. Tapi berkat kepintarannya, Daseng berhasil menjatuhkan ketiga siluman dengan cara ketiga siluman itu terkena serangannya sendiri. Siluman kerbau keluar dari museum dan menangkap wali kota yang mencoba melarikan diri. Daseng yang kini tak punya kekuatan pun tentu bukanlah lawannya, namun Baji dan polisi kemudian membantunya. Baji bisa menyudutkan siluman kerbau walau akhirnya ia harus terluka parah karena mencoba melindungi Pak Polisi. Sementara Daseng berhasil menemukan tongkat ajaib milik Kerasakti yang tersimpan di museum. Daseng kembali melawan siluman kerbau dan kali ini berkat tongkat itu kekuatan Daseng pun telah kembali. Tak butuh waktu lama, Daseng berhasil mengalahkan siluman kerbau dan kemudian mengurung siluman itu bersama ketiga anak buahnya di bawah tanah untuk selamanya. Namun hal menyedihkan terjadi setelahnya karena Baji yang terluka parah akhirnya tewas di tempat itu. Scene lalu berpindah pada Daseng dan Kuan yang telah kembali ke kebun binatang. Daseng sangat senang dan menari bersama semua temannya, lalu film pun tamat. Oke, cukup sekian karena videonya udah selesai. Gue undur diri dan gak yakin movie pamit.